Kang Deddy, tolong dong ajak saya ke barak ini. Saya capek banget ini mainin HP mulu, bosen banget udah, muak. Ayo yoy, capeknya. Kang Deddy, tolong ajak dah sehari 2 hari gue nggak ngapain nih, biar punya kesibukan. Iya. Celutukan ini pasti udah nggak asing lagi buat kalian ya, Oke Zoners. Apalagi TikTokers garis keras, kayak aku contohnya. Kayaknya hampir setiap hari scroll FYP pasti ada aja suara, wajah, atau quote dari Kang Deddy alias KDM. Entah lagi nasihatin warga, dengerin curhat emak-emak, atau dibikin meme sama netizen. Yang menarik, fenomena Kang Deddy lihat nih, itu udah kayak template dari Gen Z sampai bapak-bapak di grup WhatsApp. Semuanya pakai celutukan itu buat keluarin unek-unek. Entah itu soal cinta, tetangga yang nyebelin, sampai harga beras yang naik, ujung-ujungnya bilang, coba tanya Kang Deddy. Kayaknya algoritma Kang Deddy itu udah ilahi banget gak sih? Cepet banget nangkep keresahan warga. Serius deh, kayak Kang Deddy ini orakel zaman now. Bedanya kalau orakel Yunani harus didatengin jauh-jauh ke kuil. Kalau Kang Deddy cukup di-mention di caption aja. Tapi emang harus diakui sih, kehadiran Kang Deddy ini gak lepas dari satu hal penting. Dia suka banget dokumentasiin semua kegiatannya. Mulai dari keluhan warga, anak putus sekolah, rumah roboh, sampai obrolan di pinggir warung kopi. Semuanya terekam. Lengkap dengan musik sedih, kamera smooth, tatapan Kang Deddy yang banget isi hati rakyat. Dan yang gak ketinggalan juga, para staf dokumentasinya udah kayak CCTV gak sih? Nah dari sini muncul pertanyaan penting. Kenapa sih Kang Deddy ini suka ngonten? Mau saingan kah sama seleb TikTok? Atau ada misi tersembunyi di balik kontennya? Kang Deddy ini bisa dibilang rajin banget buat konten. Bahkan sampai dijuluki gubernur konten. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Tapi pertanyaannya, ini konten buat sensasi doang atau ada pesan yang mau disampaikan? Kadang kita juga suka skeptis, palingan settingan, palingan mau viral doang. Tapi nggak semua yang viral itu kosong loh. Beberapa kontennya emang bener-bener nunjukin realitas sosial yang kadang luput dari perhatian kita. Ada soal anak yang nggak sekolah, ada yang tentang warga nggak dapat bantuan, ada pula yang ngadu soal birokrasi. Dan yang unik, semua dikemas dalam format yang mengena. Kadang dibumbui celutukan lucu, kadang dramatis, tapi tetap dapat poinnya. Jadi konten ini bukan sekedar gimmick, tapi juga gagasan. Dan di era sekarang, siapa sih yang bisa nyebarin gagasan tanpa konten? Kayaknya hampir semua pemimpin berusaha show up lewat konten-kontennya. Dan apakah konten ini bagian dari era politik? Jawabannya, iya. Tapi bukan dalam arti negatif. Justru ini bukti bahwa politisi juga mulai paham pentingnya soft power. Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan soft power adalah menekankan pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi aktor internasional lain tanpa paksaan atau tekanan, melainkan melalui daya tarik. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Joseph S. sebagai respon terhadap dominasi konsep kekuasaan militer dan ekonomi atau biasa kita sebut hard power dalam global. Pendekatan soft power dilakukan melalui berbagai instrumen non-koersif, di antaranya melalui budaya, ideologi politik, kebijakan luar negeri, pendidikan, serta media dan diplomasi publik. Disinilah aspek media menjadi kekuatan untuk membentuk opini publik internasional dan menyebarkan narasi yang mendukung kepentingan nasional. Kalau dulu kita kenalnya politisi itu cuma di pidato terus di TV aja, sekarang mereka juga eksis di platform yang kita pakai setiap hari, di TikTok, Instagram, atau Reels, bahkan YouTube.
Soft power itu bukan sekedar tampil keren aja, tapi ini tentang membangun narasi, membentuk persepsi publik, bahkan menyiapkan visi tanpa harus pakai baliho yang segede gaban. Dan Kang Deddy, dia kelihatannya udah paham betul. Dia nggak perlu bilang, saya ini calon pemimpin loh. Tapi dengan kontennya, orang bisa simpulkan sendiri. Oh, ini orang turun ke lapangan, ngerti persoalan rakyat. Sadar atau enggak, dengan konten-konten ini, otomatis nama Kang Deddy jadi naik. Elektabilitasnya ikut terdongkrak. Apalagi di kalangan Gen Z dan milenial yang tiap hari nonton konten di HP. Misalnya mulai tahun 2024, menurut survei indikator politik, elektabilitas Kang Deddy Mulyadi ini di Pilgub Jawa Barat mencapai 66%. Ini posisi teratas dibanding dengan pasangan calon lain. Sejumlah faktor yang membuat nama Kang Deddy memuncaki posisi teratas adalah aktivitas media sosial yang konsisten dan kreatif, pendekatan soft power yang efektif, serta koneksi emosional dengan publik. Bahkan karena kinerjanya yang dilihat semua orang, Presiden Prabowo Subianto tak sungkan mengapresiasi langsung Kang Deddy di berbagai momen. Tapi ada pertanyaan penting nih Okezoners. Kalau nanti dia jadi pemimpin, apakah dia bisa nyelesain masalah tanpa kamera? Karena jujur aja ya, nggak semua masalah ini bisa viral. Banyak yang harus diselesaikan di balik layar, lewat kebijakan dan lewat sistem. Kita boleh kagum sama kontennya, tapi jangan lupa tetap kritis. Apakah di balik konten itu ada solusi jangka panjang atau cuman aksi simpatik sesaat? Itulah pentingnya kita sebagai pemilih punya kacamata ganda, bisa menikmati kontennya, tapi juga bertanya, apa dampak realnya? Kita nggak bilang konten itu buruk, justru itu bagus. Karena konten bisa jadi jembatan buat kita lebih dekat sama pemimpin. Bikin informasi jadi gampang dicerna dan bikin politik itu lebih dekat dan nggak kaku. Tapi kita juga harus sadar bahwa viral itu bukan satu-satunya tolak ukur kualitas pemimpin. Ingat, pemimpin yang hebat bukan cuman yang sering muncul di FYP, tapi yang benar-benar bisa benerin FYP kita. Fokusnya adalah yang punya rencana jelas untuk masa depan. Jadi sebelum kita jatuh cinta sama pemimpin karena kontennya aja, yuk kita cek dulu hal-hal penting dari mereka. Misalnya visi dan misi, itu gimana? Mereka punya rencana konkret nggak untuk memajukan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan di daerah kita? Kedua, pernah bikin perubahan nyata nggak? Bukan sekedar janji atau pencitraan, tapi tindakan dan hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ketiga, siap nggak mereka handle krisis tanpa gimmick? Karena jadi pemimpin itu nggak cuma soal tampil di kamera, tapi mampu bertindak saat situasi lebih sulit. Sebagai Gen Z, contohnya kayak aku ini nih, kita adalah generasi yang powerful. Kita punya hak suara dan kemampuan untuk memilih masa depan. Suara kita bukan cuma sekedar angka, tapi penentu arah bangsa ke depannya bagaimana. Konten itu seni Okezoners, tapi mimpin itu tanggung jawab. Kang Deddy boleh kita lihat, tapi kita juga harus bisa lihat dia lebih dari sekedar layar. Soalnya jadi pemimpin itu kayak admin grup keluarga. Harus sabar, ngerti semua karakter, dan gak boleh bales pakai emosi. Jadi jangan cuma cari yang lucu di video pendek. Cari yang kuat di kerja panjang, karena yang kita butuhin bukan viralitas, tapi visi yang gak pakai filter.